Good morning from Glasgow. Jadi di sini ini tuh jam 7:30. Di sini tuh kayak sunrise itu sekitar, I think, ya mungkin jam-jam segini sih, ini baru sunrise di sini. Halo Himaskap, welcome to my half day week video. Dan di sini aku mau ceritain tentang keseharian aku sebagai visiting student di University of Glasgow. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, aku itu tinggal di sebuah flat ya. Dan flat itu kalau di Indonesia itu bisa diumpamain seperti rumah kontrakan. Dan aku tinggal bersama 4 temanku yang lain, 2 teman ISMA dan juga 2 teman dari Amerika. Pertama-tama sebelum sarapan aku biasa minum air putih dulu, dan ini berhubung teh potret bisa diminum jadi langsung aja minum dari sini. Kemudian aku nyiapin sereal, biasanya sarapan sereal dan juga sedikit roti kayak gitu. Jadi untuk ngeganjel sebelum ke kampus. Susunya sendiri itu biasanya beli di semacam Indomaret terdekat gitulah ya. Kalau di sini tuh ada Sainsbury atau Tesco, dan biasanya susunya itu sekitar 1 galon tuh mungkin 2 liter kali ya. Pemandangan dapur itu langsung ke luar, dan memang flat aku tuh kebetulan di hook, jadi kayak lebih besar gitu dari flat yang lain. Dan ini room tour sedikit. Di sini ada heater yang kebetulan heater ini nggak nyala, jadi kalau malam aku kedinginan. Kemudian ini ada kamar aku yang ya fairly rapi tapi fairly berantakan juga. Di sini ada lemari untuk nyimpan segala-segalanya, dan aku taruh sepatu di bawah. Terus ada koper juga, dan kira-kira seperti ini kamarnya. Ada kaca juga lebar kayak gini. Ada papan tulis yang besar sekali, jadi bisa untuk planning macem-macem. Dan ya seperti itu, ada jadwal, ada to-do list, dan lain-lain. Dan aku juga nyetok sedikit makanan di kamar kayak sambal dan biskuit kalau lapar gitu. Dan ini viewku keluar, ada taman di situ, terus ada pub juga, ada restoran. Tapi sayangnya jendelanya nggak bisa dibuka karena dipaku. Aku nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya temanku bisa dibuka jendelanya, tapi kamarku nggak bisa. Dan sambil makan sedikit roti, nambah-nambah, aku catch up sama lecture yang bakal ditampilin hari ini, yaitu Introduction to Scottish Culture, dan juga sambil ngecek-ngecek tugas. Di luar sini adalah Calvin House Street Residence. Jadi memang kalau di University of Glasgow sendiri flat-flatnya itu cenderung berdekatan, dan alhamdulillah aku dapat flat yang lokasinya tuh strategis. Jadi dia dekat kampus dan juga dekat pusat keramaian. Biasanya aku kalau jalan ke kampus itu lewat Kelvin Grove Park yang besar sekali tapi enak banget dibuat jalan, terus bisa lihat-lihat scenery-nya. Terus kebetulan ini masih autumn, jadi banyak banget daun berguguran. Terus di sini tuh fun fact, gak ada kucing liar. Jadi biasanya kucing itu udah ada di penangkaran, tapi yang berkeliaran di sini itu adalah anjing dan juga tupai. Jadi banyak banget tupai di sini. Dan ini adalah gedung University of Glasgow yang mirip sama Hogwarts, tapi bukan Hogwarts. Di sini kita jalan dulu menyusuri cloisters. Ini the cloister, ini yang terkenal. Jadi tempat foto-foto. Terus di sini juga ada bagian dalamnya. Dan ini adalah kelasnya. Kelasnya kita itu ada di galeri gitu, jadi Kelvin Gallery kalau nggak salah. Karena kelas Introduction to Scottish Culture ini dikhususkan untuk anak-anak visiting students kayak ISMA dan juga Erasmus, jadi memang aku semeja nih sama teman-teman ISMA dan juga ada anak Erasmus yang lain. University of Glasgow sendiri memang seperti hybrid pada umumnya, kita ada kelas online dan juga kelas offline. Nah kebetulan untuk Introduction to Scottish Culture ini mereka ada kelas offline tiap 2 minggu sekali, dimana kelas offline itu durasinya sekitar 2 jam.
dan kelasnya itu bisa ada di gallery atau bisa ada di auditorium, jadi memang pindah-pindah gitu. Ini kita belajar tentang Gaelic, kita belajar tentang sejarah Scotland, sastranya, dan sampai perkembangan urbanisasi di Scotland itu sendiri seperti apa. Thank you. Kemudian lanjut dari kelas, aku mau ke kamar mandi dulu. Tapi kebetulan kamar mandinya ini ada Starbucksnya. Jadi ada di basement lokasinya. Ini tuh kalau nggak salah dekat dengan lounge untuk anak-anak postgraduate atau S2. Dan di situ ada Starbucksnya. Fancy banget. Kerennya di sini kamar mandinya nyediain tampon. Jadi untuk perempuan-perempuan yang kelupaan bawa, itu disediain tampon oleh University of Glasgow. Bye. Dadah, hati-hati. Itu famous yang kayak tempat biasanya buat kalau misalkan lulus itu pada foto-fotonya itu di sini gitu. Nih, ini bilang mirip kayak Hogwarts itu di sini. Terus kita mau, kan ada yang foto-foto. Itu kalau nggak salah itu Cloisters. Kalau nggak salah, nanti aku kasih tahu yang benernya di bawah sini. Terus ini aku lagi OTW ke Interfaith Room. Interfaith Room itu kayak semacam pengganti musola, tapi dia itu di dalamnya boleh agama apapun gitu, kayak misalkan misal ada agama yang dia butuh untuk semacam dakwah gitu, itu boleh di Interfaith. Dan biasanya kita yang muslim itu pray-nya di situ gitu. Lokasinya nggak begitu jauh sama kelas, cuman dia kayak rada turun ke bawah gitu. Sekarang baru jam 4:30, tapi ini posisinya udah maghrib gitu guys. Sini U of G at evening. Ini Sheila anak ITP 55. Oke. Terus kita mau kemana? Mau ke IKEA. Yeah, we're going to IKEA because our walk is karatan. Kita udah ngerusakin walk berapa? 2 kali. Itu nggak rusak, sumpah, itu tuh kayak tiba-tiba ngeletek all by itself gitu. So it's not entirely our fault gitu. Ya, oke. Ini scenery-nya kayak the famous Hogwarts, apa ya, Hogwarts jadi-jadian gitu kan. Oke, jadi lanjut. Tadi kita salah jalan. Kita bukannya ke kanan malah ke kiri. Jadi kita tadi tuh belajar 2 ya. Yang pertama apa tadi? Gaelic Scotland sama Urban Scotland. Ya, gitu. Jadi kalau yang Gaelic itu tuh lebih kayak, jadi diajarin gitulah kayak apa sih? Kayak Gaelic tuh di Scotland kan emang sebenarnya orang Scottish tuh bahasa utamanya itu Gaelic, tapi makin kesini karena kayak bahasa universal itu Inggris etc. Jadi kayak yang ngomong Gaelic tuh makin dikit gitu. Terus kayak ya udah ngebahas tadi tentang kayak demografi orang-orang yang ngomong Gaelic tuh seberapa, kayak gitulah. Pokoknya kayak ngenes lah intinya. Mas kosan. Kayak dijelasin progresnya gimana, kenapa Gaelic tuh jadi bahasa yang least spoken gitu. Ya, terus sekarang tuh pemerintah Inggris tuh udah kayak melakukan effort supaya si Gaelic ini bisa spoken lagi gitu loh. Ya, jadi benar. Di BBC itu ada kayak semacam podcast atau acara khusus gitu yang pakai bahasa Gaelic. Ya, true. Namanya BBC apa tadi ya? Lupa Pokoknya BBC ada gitu. Jadi ya ada mulai ada effort. Terus ada primary school yang dia emang dia pakai bahasa Gaelic gitu. Oke. Kemana sih? Oke. Nah, terus yang kedua itu Urban Scotland ya. Urban Scotland tuh nyeritain tentang urbanisasi Scotland aja sih. Dan tadi kayak poin-poin yang aku tangkap
mostly itu tuh kayak apa ya, jadi dulu tuh di Scotland tuh karena regulasi apa kayak rentnya buat nyewa rumah atau flatnya itu tuh kayak ngaco gitu, ya nggak sih Shay? Iya, jadi tuh apa ya, tadi tuh aku agak dengernya tuh sepotong-sepotong gitu sih. Karena aksennya tebel banget. Oh, jadi tuh katanya kalau misalkan kamu mau beli tanah nih, kamu tuh harus tetap bayar tanah itu ke pemilik tanahnya tuh selamanya gitu loh. Iya bener, jadi lump sum gitu, Iya. langsung jebret gitu. Terus kayak makanya tuh ada kayak semacam spekulator gitu, jadi dia yang mutusin ini tanah tuh bagusnya buat apa gitu. Iya gitu, terus tadi ya pokoknya diceritain panjang lebar gitu kan, kayak pokoknya tuh karena sistemnya jelek, jadi di Glasgow tuh kayak apa ya, kayak most people here kayak they live in poor conditions, kayak on top of each other. Tapi kayak tadi dibilangin gitu sama dosennya, katanya why are Glaswegians friendly, itu karena mereka dulu tinggalnya tuh on top of each other gitu. Jadi ya gitu deh, karena rame-rame jadi mereka kayak friendly gitu. Oh iya, fun fact, Glasgow tuh kayak katanya kota terfriendly ya. Iya, di dunia. Ya, di dunia. Tapi emang bener sih, orang-orangnya tuh baik. Jadi kayak kita nggak nyenggol nggak apa, mereka kayak sorry gitu. Mereka nggak nyenggol nggak apa, tapi mereka yang bilang sorry gitu. Kayak lewat di depan aja tuh sorry. Iya. Jadi kayak they're that friendly dan very nice, dan kayak kemarin aku sempet kayak trip ke Inggris, dan I can feel like the people here is way nicer than English people there, karena I don't know, kayak beda aja. Hati-hati. Selain berjalan, kita juga biasanya naik bus yang harga tiket all day-nya itu harganya 4 pounds atau setara dengan 80.000, tapi bisa kita gunakan untuk benar-benar seharian. Hangat banget. Kita makan malam. Ini jam berapa ya, Shay? Jam 5:30 kalau. 5:30. Sheila makan fish and chips. Tapi ini ala IKEA, so ini kayak bukan proper UK's fish and chips. Karena biasanya kalau fish and chips UK itu kayak isinya vinegar, pokoknya dibumbuin tuh vinegar dan salt. Meanwhile kalau ini kayak ada macam-macamnya gitu Ada kan. piece-nya juga. Si ikannya gimana, Shay? Let's try. Ya. Enak. Dory. Atau tetap haddock? Kayak lebih gurih dari fish and chips biasanya. Oke, good to know. Kalau aku ini pesannya ini plain balls, jadi bukan meatballs. Sekarang nggak berani meatballs gitu di sini. Dia ada piece, terus ada tadi kayak berry jam gitu, terus ada krimnya, ada mashed potato, sama ini aku nggak tahu ini apa namanya, tapi kayak tadi ada yang beli, terus kayak isinya vegetable semua dan enak, kayak perkedel kentang sih sebenarnya, tapi enak gitu. Ada milky flavornya. Ya, jadi ini IKEA restaurant di Glasgow itu. Kita coba first impression plain balls, bukan meatballs tapi plain balls. I would come back for the food sih. Shame, tapi jauh banget sih. Bisnya 2,5 pergi doang lagi. Kalau gitu kita bilang D ya. Sumpah sama aja kayak meatballs, sama aja rasanya sih. Nggak kayak kalau di hotel kan berasa banget kayak tempe ya. Ini enggak. Boleh, ini ambil. Nah, selesai dari IKEA, kita balik lagi dengan menggunakan bis. Tapi sayangnya kita naik bisnya ini yang terhitung mahal ya. Jadi jatuhnya kita kena 5 pounds. Sekarang nggak naik yang all day.
Kemudian setelah kita turun di halte terdekat dari Kelvin House Street Residence, kita lewatin Sainsbury Local yang ada di sebelah kanan. Biasanya kita beli groceries di situ, jadi sangat dekat sekali dengan flat. Kemudian ini adalah Kelvin House Street Residence. Jadi sebenarnya flat ini tuh nggak cuma ada satu, tapi ada beberapa. Dan flat aku sendiri itu adalah flat 3 Palmerston Place. Jadi ada number 3, ada number 27, 45, dan seterusnya seperti itu. Dan di masing-masing gedung itu ada beberapa flat, dan aku kebetulan flat paling atas yaitu flat H. Buat masuk ke gedungnya kita punya semacam kunci yang bisa langsung di-tap. Jadi tanpa ada kunci itu ya pintunya nggak bisa kebuka seperti itu. Dan ini adalah pintu masuk flat kita. Pintunya ada 2, jadi untuk sebenarnya ini sih untuk kalau misalkan kita mau pesan paket misal dari Amazon, itu paket-paketnya bukan ditaruh di depan luar flat tapi di dalam situ gitu. Jadi ada 2. So that's it. That's my half day in Glasgow. Thank you for watching and see you on the next half day with video. Goodbye.